Selamat pagi anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, anak-anak, Pak Guru membuat video ini nanti akan saya kirimkan ke grup WA untuk dipahami anak-anak ya. Pada pagi hari ini anak-anak saya ajak untuk memahami tentang dongeng ya. Yaitu dongeng merupakan cerita khayalan, artinya peristiwa maupun tokoh-tokoh yang di dalamnya tidak nyata. Ya, sekali lagi dongeng kuwi ora nyoto. Nek ana wong ngrungokke kaya-kaya tenanan. Nah, itu sampai pintere dongeng ya. Dongeng merupakan salah satu bentuk karya sastra lama sehingga dongeng sudah berkembang sejak dahulu kala ya. Dongeng pada masa lampau biasanya bersifat anonim, yaitu tidak diketahui siapa pengarangnya. Cerita dalam dongeng memuat pelajaran budi pekerti yang disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Itu dongeng ya. Jadi ketika Pak Guru itu masih kecil dulu itu ya, kalau pelajaran agama dongeng Pak, sehingga dongeng Nabi Muhammad, dongeng Nabi Adam, dongeng Nabi Musa, senang sekali deh, karena sampai pandainya orang yang memberikan dongeng itu sehingga anak-anak itu senang, dan setiap ketemu mesti dongeng Pak, minta didongeng, hari ngantuk-ngantuk itu seperti itu ya. Jadi anak-anak mesti ya senang ya, walaupun itu ceritanya khayalan, orang nyatane ini, karena pinter isin dongeng ini nanti koyo-koyo ini hal itu tenang dan kita hanyut di dalam cerita itu, ya. Sampai pinter ya. Sekarang kita sudah jarang-jarang menjumpai orang-orang yang ahli dongeng seperti itu ya. Dan cerita dalam dongeng memuat pelajaran budi pekerti. Biasanya sih di dongeng ini tokoh-tokoh yang baik, dan nanti endingnya akhirnya itu memberi tuturan atau pesan moral kepada kita yang baik-baik, biasanya gitu di akhir cerita seperti itu. Kemudian anak-anak, ada beberapa jenis dongeng yang berkembang dalam masyarakat ya. Jadi dongeng itu banyak sekali ya. Yang pertama yaitu dongeng atau fabel ya. Yang pertama itu fabel, yaitu menceritakan tentang hewan-hewan yang seakan-akan hewan itu bisa berbicara ya, seperti manusia ya. Sampai pinteresin dongeng lagi ya. Jadi mendongeng tentang hewan kaya-kaya hewan iso omongan, dan kita yang mendengarkan hanyut di dalam suatu cerita. Sehingga kalau yang didongengkan itu baik, kita menjadi senang ya. Kalau yang mendongengkan itu, yang didongengkan itu hewan yang serakah, yang nakal, yang jelek, menjadi benci. Ya itu betul apa enggak? Coba nanti anak-anak kita ikuti ya. Dongeng fabel, yaitu dongeng yang tokoh-tokohnya adalah binatang dan bisa berperilaku seperti manusia. Kemudian yang kedua ada legenda, ya legenda. Legenda merupakan dongeng mengenai peristiwa terjadinya suatu wilayah atau asal-usul terjadinya suatu kampung. Contohnya legenda Tangkuban Perahu ya. Jadi Gunung Tangkuban Perahu itu ada sejarahnya, filmnya ya ada, ceritanya ya ada, kurang lebih seperti ini ya. Dulu itu di Jawa Barat itu ada seorang putra putri adipati ya, yang sedang kalau sekarang itu namanya adalah merajut ya, itu tenun ya, tenun yang tradisional. Kemudian salah satu alat tenunnya itu jatuh ya, dia sapa sing iso njikoke alatku tenun iki, engko yang lanang tak pek bojo, yang wedok dadi kancaku. Ternyata yang mengambilkan siapa? Yang mengambilkan itu anjing laki-laki ya. Maka mau tidak mau karena sudah bersumpah, Dayang Sumbi itu menjadi punya suami yaitu anjing ya, dan punya anak namanya Jaka Soma ya. Nah setelah tahu Jaka Soma itu bahwa itu bapaknya, itu dia itu apa malu apa gimana, itu sampai anjing itu dibunuh atau terbunuh gitu. Nah sehingga ibu Dayang Sumbi itu marah sampai Jaka itu dipukul kepalanya itu pakai entong atau gimana sampai cacat ya. Nah terus lari pergi. Setelah itu ketemu dalam suatu cerita, itu Dayang Sumbi itu masih muda cantik, dan Jaka itu juga sudah sejaka. Akhirnya
mempunyai rasa senang dan akan dipersunting. Nah, karena sudah ini ada hubungan yang baik, setelah Dayang Sumbi melihat kepalanya ini, ya, ternyata ada lukanya, dia teringat bahwa ini adalah anak saya Jaka ketika itu. Terus Dayang Sumbi lari, dikejar terus sampai naik perahu. Ya. Pada saat naik perahu, perahunya itu terguling, ya, sehingga itu dinamakan Gunung Tangkuban Perahu. Kurang lebih ceritanya seperti itu. Ya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah mite, yaitu merupakan dongeng hal-hal yang gaib, yang goib, yang seakan-akan orang itu tidak tahu itu, tapi horor, tapi juga menyenangkan ya, karena pintar yang menyampaikan. Dongeng-dongeng cerita-cerita sing horor. Biasanya di sini kalau anak-anak itu penakut, seneng banget ngurungi cerita-cerita horor, cerita yang goib itu, yang mite itu. Nah itu akhirnya jadi takut. Seperti ada ceritanya Roro Kidul, ceritanya Blorong, ya. Itu adalah cerita-cerita yang goib, yang orang masuk akal. Ya. Kemudian yang terakhir adalah sage, merupakan dongeng tentang cerita kepahlawanan, kesaktian tokoh. Contohnya kisah Prabu Siliwangi, ya. Brawijaya. Nah itu cerita-cerita seperti itu. Ya. Jadi anak-anak mungkin nanti akan bisa bikin tugas untuk mencari dongeng. Kemudian unsur-unsur yang membangun cerita dalam dongeng ada beberapa. Satu yaitu tema cerita. Ya. Temanya diambil dari keseluruhan itu. Ya. Judulnya apa, dari keseluruhan itu diambil temanya atau judulnya. Ya. Kemudian penokohan. Nah, yang ada di dalam dongeng itu tokohnya siapa saja. Misalnya hewan ya ada tokoh gajah, ada tokoh kancil, ada tokoh harimau gitu. Kemudian latar yang ketiga meliputi penjelasan mengenai tempat, waktu, suasana kejadian di dalam cerita itu, namanya adalah latar. Ya. Yang D adalah alur, merupakan rangkaian peristiwa dari awal hingga akhir. Jadi ceritanya peristiwa kau ngarep atau mburi kumo jenenge alur cerita. Yang terakhir adalah amanat. Amanat itu adalah pesan moral. Ya. Di akhir cerita mesti ada, ya. Misalnya wayang, misalnya ketoprak, misalnya sandiwara, misalnya dongeng, di akhir cerita itu mesti ada pesan-pesan yang baik atau pesan moral. Nah, misalnya, jadi anak-anak, kamu jangan menirukan tokoh yang jelek itu, kamu tirukan tokoh-tokoh yang baik. Ini bisa membangun budi pekerti daripada anak-anak atau si pendengar atau si pemlihat, sehingga tidak menirukan dari tokoh yang jelek. Dia akan cenderung menirukan kepada tokoh-tokoh yang baik. Kiranya itu anak-anak, materi pagi hari ini ada saya sampaikan. Adapun selanjutnya anak-anak saya beri tugas. Ya. Setiap anak mencari dongeng, boleh di Google, boleh di buku, ya. Setelah itu kamu baca atau kamu lihat. Setelah dilihat atau dibaca atau didengarkan, anak-anak menentukan judulnya dongeng ini apa. Ya. Judulnya, jenis dongeng itu dongeng apa, tokohnya siapa saja, sifatnya bagaimana, tempat kejadiannya di mana, awal hingga cerita akhir itu bagaimana. Terus apa pesan moral yang ada di dalam dongeng itu, kamu tulis juga ya. Itu yang terakhir, bagaimana pendapatmu setelah kamu mendengar atau melihat atau membaca daripada dongeng itu. Tolong nanti dikerjakan. Mengerjakannya boleh 2 atau 3 orang, tapi masing-masing satu dongeng dalam kelompok. Dan besok hari Senin supaya dikumpulkan, saya akan datang ke lokasi-lokasi pembelajaran anak, yaitu pelosok itu di rumahnya Mbak Jio, pelosok lor di rumahnya Fadil, pelosok lor kedua yaitu di rumahnya Mbak Siska. Demikianlah anak-anak, nanti selamat belajar, semoga bisa mengerjakan tugas dengan baik. Atas segala kesalahan mohon dimaafkan. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.